Halo Sobat Indo, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Para sobat, pastinya sudah sering dong bermain dan berwisata ke laut, menikmati pemandangan yang indah, bermain air serta dapat melihat sunset. Tapi, apa sobat sudah tahu, apa itu laut? Proses terjadinya ombak dan jenisnya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas lebih lanjut. Laut adalah sejenis perairan asin yang menutupi sebagian besar permukaan bumi, terdiri dari air garam dan memiliki berbagai keunikan fisik dan biologis. Laut dikelilingi oleh benua, pulau, dan samudra. Secara geografis, laut dianggap sebagai area perairan yang terhubung dengan samudra dan terpisah dari danau, sungai, atau perairan lain yang lebih kecil. Laut memiliki kedalaman yang bervariasi, mulai dari beberapa meter hingga mencapai kedalaman lebih dari 11.000 meter di Palung Mariana di Pasifik Barat Laut. Kondisi lingkungan laut, seperti temperatur, salinitas, dan arus, bervariasi sesuai dengan kedalamannya dan lokasinya. Laut memiliki peran penting dalam ekologi bumi karena mempengaruhi iklim dan cuaca, serta menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis organisme laut yang mencakup beragam tingkat kompleksitas, mulai dari plankton kecil hingga mamalia laut seperti paus dan ikan hiu. Laut juga memiliki peran penting dalam perekonomian dunia, karena sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dari laut, seperti ikan, minyak bumi, gas alam, dan mineral lainnya. Secara keseluruhan, laut merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi manusia dan lingkungan hidup, serta memiliki berbagai keunikan dan keanekaragaman biologi dan fisik yang menarik untuk dipelajari. Detail laut mengacu pada ciri-ciri fisik dan biologis yang membedakan berbagai bagian atau zona di laut, seperti zonasi batimetri, kedalaman, temperatur, keberadaan flora dan fauna, kandungan garam dan nutrisi, serta arus dan gelombang laut. Beberapa contoh detail laut yang penting antara lain. Yang pertama, zona epipelagik, zona teratas laut dengan kedalaman 0 hingga 200 meter. Zona ini terkenal karena pencahayaan yang cukup untuk fotosintesis dan dihuni oleh plankton, ikan kecil, paus dan burung laut. Zona mesopelagik, zona laut di antara 200 hingga 1000 meter. Zona ini dikenal sebagai zona crepuscular, yang memiliki kegelapan yang cukup dan hanya sedikit cahaya yang masuk. Hewan yang hidup di zona ini termasuk udang, cumi-cumi dan ikan-ikan kecil. Zona batipelagik, zona laut yang berada di antara kedalaman 1000 hingga 4000 meter. Zona ini sangat gelap dan jarang terkena cahaya matahari, sehingga kehidupan di zona ini sangat terbatas. Hewan yang hidup di zona ini meliputi ubur-ubur, ikan larut, dan cumi-cumi raksasa. Zona hadal, zona laut yang berada di dasar laut dan mencapai kedalaman lebih dari 6000 meter. Zona ini merupakan lingkungan yang sangat ekstrim dengan tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Hewan yang hidup di zona ini termasuk ikan hadal dan cumi-cumi raksasa. Selain itu, mengetahui detail laut juga penting untuk kepentingan manusia dalam aktivitas pelayaran, eksploitasi sumber daya laut seperti ikan, minyak bumi, dan gas alam, serta dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut. Dalam studi detail laut, terdapat berbagai disiplin ilmu yang terlibat, seperti oseanografi, biologi laut, geologi laut, meteorologi laut, dan teknologi kelautan. Dalam oseanografi, ilmuwan mempelajari karakteristik fisik dan kimia laut, seperti arus laut, salinitas, suhu, dan tekanan. Dalam biologi laut, ilmuwan mempelajari organisme laut dan hubungan mereka dalam ekosistem laut. Dalam geologi laut, ilmuwan mempelajari bentuk dan struktur dasar laut, serta proses geologi yang terjadi di dalamnya. Studi detail laut juga penting dalam pemantauan perubahan lingkungan laut, seperti pemanasan global, peningkatan konsentrasi karbon dioksida dalam air laut, serta polusi laut dan kerusakan ekosistem laut. Informasi yang didapat dari studi detail laut dapat membantu dalam pengambilan kebijakan dan tindakan yang tepat untuk menjaga kelestarian laut dan lingkungan hidup. Dalam hal teknologi kelautan, studi detail laut juga menjadi penting dalam pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang kelautan, seperti kapal laut, alat pengeboran laut, pembangkit listrik tenaga gelombang laut, serta pengembangan teknologi pengolahan hasil laut. Secara keseluruhan, studi detail laut memiliki peran penting dalam pemahaman manusia tentang keanekaragaman hayati dan ekologi laut, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, serta pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang kelautan.
Laut juga memiliki banyak fungsi lainnya, seperti menjadi jalur perdagangan internasional yang penting untuk transportasi barang dan manusia antar negara. Selain itu, laut juga menjadi tempat rekreasi dan pariwisata yang populer, seperti kegiatan selam, snorkeling, surfing, dan berlayar. Namun, sayangnya, laut juga menjadi tempat penumpukan sampah plastik dan polusi lainnya yang merusak ekosistem laut dan mengancam kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kelestarian laut dan memperhatikan dampak dari aktivitas kita terhadap laut. Lalu, apa itu ombak? Bagaimana terjadi dan jenisnya? Dalam ilmu kelautan, ombak juga merupakan faktor penting dalam membentuk karakteristik geografis dan ekologis suatu wilayah laut. Ombak dapat mempengaruhi pembentukan pantai dan karang, mempercepat erosi pantai, serta mempengaruhi arus laut dan pola pasang surut. Pada skala global, ombak juga memainkan peran penting dalam mengatur iklim bumi. Ombak dapat mengubah kuantitas dan kualitas gas-gas atmosfer, seperti oksigen dan karbon dioksida, melalui proses pengadukan dan ventilasi laut. Proses ini juga dapat mempengaruhi siklus nutrisi dan produktivitas biologis di laut. Selain itu, ombak juga memiliki potensi sebagai sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Teknologi yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari ombak ini disebut teknologi pembangkit listrik gelombang laut. Ombak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan sumbernya, yaitu ombak angin, ombak gempa, ombak pasang, ombak tektonik, ombak internal dan ombak lengan panjang. Ombak angin adalah jenis ombak yang terbentuk di permukaan laut akibat pengaruh angin yang bertiup di atasnya. Ombak angin terjadi ketika angin mendorong air laut, sehingga terbentuklah pola gelombang di atas permukaan laut. Semakin kuat angin dan semakin lama bertiup, maka semakin besar dan tinggi ombak yang terbentuk. Ombak angin memiliki karakteristik yang bervariasi, tergantung pada kekuatan dan arah angin, serta jarak yang ditempuh oleh angin di atas permukaan laut. Ombak angin juga memiliki dampak penting pada aktivitas manusia, seperti navigasi, transportasi, dan pariwisata. Ombak angin yang besar dan tinggi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, seperti teknologi pembangkit listrik gelombang laut. Ombak gempa adalah jenis ombak yang terjadi akibat gempa bumi atau aktivitas seismik di dasar laut. Gempa bumi di dasar laut dapat menyebabkan pergerakan tiba-tiba pada dasar laut, sehingga menghasilkan getaran atau gelombang yang bergerak melalui air dan menyebabkan terjadinya ombak gempa di permukaan laut. Ombak gempa memiliki karakteristik yang berbeda dengan ombak angin. Ombak gempa memiliki energi yang sangat besar dan dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ombak gempa juga dapat memiliki tinggi yang sangat besar, terutama ketika gempa bumi terjadi di kedalaman yang dangkal dan dekat dengan pesisir. Ombak gempa dapat menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada pesisir dan infrastruktur, termasuk kapal, pelabuhan, dan bangunan di tepi pantai. Dan yang terpenting dari ombak gempa yang perlu kita ketahui juga dapat menyebabkan tsunami. Ombak pasang adalah fenomena alam yang terjadi ketika air laut mengalami kenaikan level yang signifikan. Kenaikan air laut ini biasanya terjadi 2 kali sehari, disebabkan oleh gaya tarik gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Selama ombak pasang, air laut dapat menutupi lebih banyak pantai atau garis pantai, dan gelombang dapat menjadi lebih besar dan lebih kuat. Penting untuk menyadari waktu dan intensitas ombak pasang saat merencanakan aktivitas seperti berenang atau berperahu di dekat pantai. Ombak tektonik adalah jenis ombak laut yang terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik di dasar laut. Pergerakan lempeng tektonik tersebut dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi atau aktivitas vulkanik yang menyebabkan patahan atau sesar pada dasar laut. Hal ini menyebabkan air laut terguncang dan terdorong dengan kecepatan tinggi, sehingga terbentuklah ombak tektonik. Ombak internal adalah jenis ombak yang terjadi di dalam air laut, pada lapisan air yang berbeda-beda kepadatan atau salinitasnya. Ombak internal terbentuk karena adanya perbedaan suhu atau salinitas air laut yang menciptakan gradien kepadatan antara lapisan-lapisan air yang berbeda. Gradien kepadatan ini kemudian dapat memicu terjadinya gerakan vertikal pada lapisan-lapisan air laut yang berbeda, sehingga terbentuklah gelombang atau ombak internal.
Ombak internal dapat memiliki berbagai ukuran, mulai dari beberapa meter hingga beberapa ratus meter, dan dapat mempengaruhi arus laut serta kondisi permukaan air laut di sekitarnya. Meskipun ukurannya relatif kecil, ombak internal dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan laut dan aktivitas manusia di laut, seperti mempengaruhi pola gerakan plankton dan ikan, serta berpotensi menyebabkan gangguan pada aktivitas pengeboran minyak dan gas di dasar laut. Ombak lengan panjang adalah jenis ombak laut yang merambat sejajar dengan garis pantai dan terbentuk akibat adanya tekanan angin dan perbedaan ketinggian air laut yang dipengaruhi oleh pasang surut. Ombak lengan panjang terjadi pada wilayah pantai dengan kontur pantai yang landai dan terbentang dalam jarak yang relatif panjang. Ombak lengan panjang memiliki periode gelombang yang panjang dan amplitudo atau ketinggian yang rendah, sehingga tidak terlalu berbahaya bagi pengguna pantai seperti perenang atau peselancar. Namun, ombak lengan panjang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap erosi pantai dan transportasi sedimen, yang dapat mengubah bentuk pantai dan membentuk gundukan pasir di sepanjang garis pantai. Lalu bagaimana dengan pantai? Pantai adalah daerah yang terletak di tepi laut atau danau yang terdiri dari pasir, kerikil, atau batu yang membentuk garis pantai. Pantai juga dapat mencakup vegetasi pantai seperti rumput, semak, atau pohon kelapa. Di pantai, kita dapat menikmati pemandangan laut atau danau, berjemur di bawah sinar matahari, berenang, bermain pasir, dan melakukan berbagai aktivitas rekreasi lainnya. Pantai sering menjadi tujuan wisata populer karena keindahan alamnya yang mempesona dan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan di sana. Nah sobat, demikian penjelasan fakta mengenai laut, ombak, jenis dan bagaimana terjadinya, serta pantai. Semoga video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat info menarik lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya.